Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani al-kiram rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini di hari yang mulia, yaitu hari Jumat dan bulan yang mulia, bulan Ramadan, di mana Allah Azza wa Jalla memberikan satu waktu di saat-saat ini dikabulkannya doa dari hambanya, doa di hari Jumat, dan juga doa bagi orang yang melaksanakan ibadah saum. Maka manfaatkanlah waktu yang mulia ini untuk perbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita mendapatkan kemuliaan di sisinya dan terbebas dari keburukan-keburukan dunia dan akhirat. Kita masih bersama faedah yang kita ambil dari surat Al-Baqarah, dan pada majlis ini insyaallah kita masuki ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Namun sebelumnya mohon dibacakan lebih dahulu. Tafadhal. Barakallahu fikum. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba 'alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka Adam alaihissalam, orang tua kita, setelah beliau mendapatkan kehinaan dengan sebab perbuatan yang beliau lakukan dari penyimpangan terhadap apa yang menjadi ketetapan Allah Azza wa Jalla, karena mengikuti syaitan, diusir dari surga dan sampai ke muka bumi. Allah katakan fatalaqa Adam, Nabi Adam alaihissalam mendapatkan suatu wahyu mir rabbihi, dari Rabbnya, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diucapkan saat itu. Beberapa kalimat yang diucapkan. Fataba alaih, maka dengan itu Allah menerima taubatnya. Innahu huwat tawwabur rahim, dan sesungguhnya Allah, Dia zat maha penerima taubat lagi maha menyayangi hambanya. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kami katakan, kata Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Adam alaihissalam dan juga kepada iblis, ihbitu minha jami'a, keluar dan turunlah kalian semua dari surga ini seluruhnya, maka nanti niscaya akan datang pada kalian dariku hudan, petunjuk. Maka barang siapa mengikuti petunjukku,
maka dia tidak akan mendapatkan rasa takut dan tidak akan mendapatkan rasa sedih. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sedangkan orang-orang yang ingkar dan mendustakan sebagian dari ayat-ayat kami, maka mereka adalah penghuni api neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ayat-ayat ini penjelasan Allah Azza wa Jalla kepada kita sekalian tentang keadaan Nabi Adam alaihissalam ketika keluar dari surga disebabkan karena kemaksiatan yang pernah dia lakukan dan ditempatkan oleh Allah di muka bumi yang merupakan apa yang Allah inginkan dari hikmahnya, dan sudah didapatkan penjelasannya di ayat sebelumnya, yaitu di ayat yang ke-30, di mana Allah katakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku ingin menciptakan khalifah di muka bumi. Dan dari sini ada faedah besar, yaitu bahwa adanya ikatan sebab akibat, bahwa seseorang ketika mendapatkan sesuatu, apakah itu baik atau buruk, itu ada sebabnya yang sebelumnya pernah terjadi. Maka apabila kebaikan, karena sebab kebaikan, maka wajib bagi hamba untuk bersyukur. Namun apabila keburukan, maka dia wajib untuk ingat sebab-sebab keburukan yang pernah dia lakukan. Bila keburukan itu berupa musibah, maka dia wajib untuk bersabar, dan bila maksiat, maka wajib untuk bertaubat, lalu mengambil pelajaran dari sebab yang pernah dia lakukan, lalu bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Ini adalah kelalaian. Maka setiap kelalaian hamba mesti akan menghantarkan pada keburukan yang akan dialami di dunia atau di akhirat. Allah Azza wa Jalla memberikan pelajaran bagi kita sekalian tentang apa yang Allah ceritakan bagi kita dari kisah orang tua kita Nabi Adam AS, sebab dari diusirnya beliau dari surga dan ditempatkan di muka bumi. Dan ini menjelaskan tentang hikmah Allah yang besar, karena Allah sebelumnya telah menjelaskan kepada kita menciptakan manusia untuk ditempatkan di muka bumi, yang awalnya ditempatkan di surga, yang nanti mereka akan kembali kepadanya dengan syarat, akan kembali kepada surga dengan syarat. Apa syaratnya? Allah sebutkan di ayat berikutnya insyaallah. Ini faedah yang sangat besar. Kemudian apakah hikmah Allah yang lain menempatkan manusia di muka bumi? Pun ini sudah dijelaskan di faedah ayat sebelumnya, yaitu bahwa manusia ditempatkan di muka bumi untuk diuji oleh Allah. Untuk diuji oleh Allah. Ujiannya adalah dijelaskan di ayat berikutnya setelah ini insyaallah, yaitu untuk mengikuti petunjuk. Karena Al-Quran memberikan petunjuk pada manusia sikap yang benar yang harus dijalani manusia ketika menjalani ujian. Allah firmankan di surat Al-Mulku, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum." Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Allah katakan, "Liyabluwakum," untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa dari kalian yang paling baik amalnya. Paling baik yaitu yang paling sesuai dengan petunjuk kitabnya, di mana petunjuk tersebut itulah yang diinginkan oleh Allah. Apabila hamba menjalani petunjuk tersebut, maka Allah berjanji padanya, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, akan ditanamkan dalam hatinya tidak ada khauf, tidak ada rasa takut kepada apapun kecuali kepada Allah, dan tidak ada rasa sedih yang menyebabkannya berputus asa. Adapun rasa takut dan sifat sedih, ini tabiat manusia. Tabiat manusia. Sehingga siapapun merasa takut, siapapun merasa sedih,
Namun ketika kondisi tersebut dialami oleh manusia, lalu kembali kepada petunjuk kitab Allah Azza wa Jalla, maka rasa takut dihilangkan oleh Allah. Rasa sedih pun dihilangkan. Karena ketika seorang hamba takut, maka diredam rasa takutnya dengan takut kepada Allah. Ketika mendapatkan rasa sedih, maka dihibur dengan pahala dan balasan yang besar. Yang akan kita dapatkan insyaallah dengan berjalannya ayat-ayat yang kita lewati, kita akan ambil petunjuk bagaimana kita mendapatkan penjelasan hal tersebut. Dan ujian yang dialami manusia dalam hidup ini, setiap keadaan hidup adalah ujian. Termasuk sekarang kita duduk pada saat ini adalah ujian. Setiap saat kita menghadapi ujian. Dan Allah menunjuki kita apa yang harus kita lakukan. Apabila kita cermati dan kita kelompokkan jenis ujian ini, maka ada beberapa jenis. Yang pertama, ujian berupa ketaatan. Maka seorang hamba diuji untuk bisa taat kepada Allah. Maka barang siapa dia bisa taat, berarti dia telah sesuai dengan petunjuk yang Allah inginkan. Dan bila tidak mau taat, maka berarti dia telah menyepelekan, telah ingkar. Yang kedua, diuji dengan nikmat. Rasa senang, rasa nyaman, rasa aman, rasa damai, diuji. Allah ingin dari hamba ini rasa syukurnya. Apakah dia bisa syukur ataukah tidak? Dan yang ketiga, diuji dengan musibah, dengan berbagai macam sesuatu yang tidak membuat nyaman, sesuatu yang dibenci. Maka Allah ingin tahu kadar sabarnya. Dan yang keempat, diuji dengan maksiat, sesuatu yang paling disuka oleh manusia dalam hidup. Allah ingin tahu kadar taubatnya. Itulah 4 kelompok atau 4 macam jenis ujian. Maka barang siapa mendapatkan saat-saat ibadah, seperti contohnya sekarang Ramadan, Allah menguji manusia untuk taat. Ketika mendengar azan diuji untuk taat. Ketika sampai saatnya untuk bayar zakat diuji untuk taat. Ketika saatnya melaksanakan ibadah haji diuji untuk melaksanakannya. Diuji. Maka barang siapa bisa melaksanakan, berarti dia telah sesuai dengan petunjuk. Namun belum tentu diterima oleh Allah sampai dia ikhlas. Yang kedua tadi kita sebutkan, diuji dengan nikmat. Allah ingin tahu kadar syukurnya. Diuji dengan musibah, ingin tahu kadar sabarnya. Diuji dengan maksiat, ingin tahu kadar taubatnya. Maka apapun ujian yang dihadapi, apabila bisa melakukan sesuai dengan apa yang Allah inginkan, Allah ridha padanya. Kita lihat kepada hamba yang ikhlas dalam ibadahnya, hamba yang ikhlas dalam ibadahnya, maka Allah memberikan janji seperti disebutkan di surat Al-Bayyinah, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhu wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Balasan bagi mereka surga Aden yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selamanya. Allah ridha pada mereka, mereka pun ridha pada Allah. Itu semua diberikan pada yang takut kepada Tuhannya, itu yang ikhlas kepada Allah dalam ibadahnya. Namun apabila enggan untuk melaksanakan ibadah, maka Allah murka. Demikian juga dengan nikmat. Allah menyebutkan kepada hamba yang bersyukur, in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian bersyukur, Allah ridha pada kalian. Tapi jika kufur, Allah katakan la in syakartum lazidannakum wa in kafartum in 'adzab lasyadid.
Wa in kafartum in azabi lasyadid. Jika kufur dan nikmat, azabku sangat pedih, kata Allah. Demikian juga dengan musibah. Allah katakan wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi orang yang bersabar. Sedangkan yang berkeluh kesah, maka Allah menyebutkan tentang keburukan bagi pelakunya. Seperti juga disebutkan Nabi kita SAW, wa man sakhita fala sukhut. Barang siapa yang berkeluh kesah maka akan mendapatkan murka dari Allah Azza wa Jalla. Demikian juga bagi orang yang mau bertobat dari maksiat yang Allah ujikan kepadanya, Allah akan langsung memberikan kebaikan padanya. Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Demikian juga Nabi kita bersabda SAW, wa khairul khata'ina tawwabun. Dan yang terbaik dari pelaku kesalahan adalah yang bertobat. Namun bila larut dengan kemaksiatan, maka Allah menyebutkan banyak ayat tentang ancaman bagi pelaku jenis-jenis maksiat. Oleh karenanya, kita tidak boleh melecehkan manusia dengan ujian yang Allah timpakan pada mereka. Kepada orang yang timpakan kemiskinan, tidak boleh kita melecehkan karena kemiskinannya. Yang diberikan tubuh cacat, tidak boleh melecehkan karena cacatnya tubuh. Tidak boleh juga memuliakan manusia karena hartanya, karena jabatannya, karena kekayaannya. Tidak juga boleh menghinakan manusia karena kemaksiatannya. Cukuplah dia hina karena kemaksiatannya untuk dirinya sendiri. Tetapi yang kita hinakan adalah maksiatnya. Adapun pada pelakunya, maka kita bersikap sebagaimana dia bersikap terhadap ujian tersebut. Oleh karena kadang seorang yang larut dalam maksiat dalam waktu yang lama, yang kita tidak tahu akhir hayatnya, dan dengan diri kita yang selalu taat kepada Allah, yang kita pun tidak tahu akhir hayat kita, bisa jadi di hadapan Allah nanti pelaku maksiat dia lebih mulia daripada kita yang selalu melaksanakan ketaatan. Dilihat dari akhirnya bila dia bertobat. Dan bila kita tidak ikhlas dalam ibadahnya, itu bahaya. Oleh karenanya Nabi kita alaihi wasallam berikan peringatan, innamal a'malu bil khawati. Amal ini dianggap oleh Allah dari hambanya dilihat dari apanya? Akhir amalnya, akhir kehidupannya. Sehingga kita berusaha untuk bisa berakhir dengan kebaikan. Dan Allah Azza wa Jalla menginginkan dari hamba iman dan istiqomah di atas iman. Itu yang Allah inginkan. Iman, istiqomah di atas iman. Iman itu isinya adalah taat dalam perintah, bersyukur dalam nikmat, bersabar dalam musibah, bertobat dalam maksiat. Ini isi iman. Maka istiqomah di atasnya. Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, dari ujian, seruan untuk taat, segera untuk taat, itu iman. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita tahu nikmatnya harus bersyukur, berbagi, kita lakukan. Ketika musibah, iman dalam masalah ini adalah dengan sabar, kita lakukan. Ketika kita terperosok dalam maksiat dan kita suka, iman untuk bertobat, kita lakukan. Oleh karena Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan tentang ampunan dosa dan surga yang diberikan bagi orang bertakwa di surat Al-Imran, Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan surga, ampunan dosa dari Tuhan kalian Allah, dan juga surganya seluas langit dan bumi yang dipersiapkan bagi orang bertakwa. Kemudian Allah menyebutkan sifat orang yang bertakwa. Pertama, alladzina yunfikuna fis sarra wad darra. Orang yang suka berinfak dengan hartanya, baik lapang rezekinya atau sempit. Orang yang mendapatkan rezeki berarti dia mendapatkan nikmat. Wal kadhiminal ghaidha. Orang yang amarahnya bergejolak, kuat ketika dia menghadapi keadaan yang membuatnya marah. Ini harus sebagai orang beriman. Wal afinin nas, dan maafkan orang lain. Dan ini keadaan seorang hamba ketika ditimpa musibah. Orang yang ditimpa musibah, hawa nafsunya besar.
inginnya marah, berkeluh kesah, membalas siapapun yang menyebabkan musibah, tapi ditahan, bersabar. Dan demikian wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang suka berbuat baik, ketaatan. Di ayat berikutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang bila mereka berbuat fahisyah, kekejian, dan berbuat zalim pada diri sendiri, maksiat, apa yang dilakukan? Langsung ingat pada Allah, lalu beristighfar, bertobat kepada Allah. Itulah amal orang beriman, dan kita dituntut untuk istiqomah di atasnya. Maka barang siapa bisa beriman dan istiqomah di atasnya, seperti tadi, apa kata Allah di surat Fussilat? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang yang dalam hidupnya mengatakan Rabbuna Allah, kami beriman kepada Allah, dan istiqomah di atas iman tersebut seperti yang kita sebutkan tadi, maka ketika akhir kehidupan di dunianya dan menjelang awal kehidupan akhirat, yaitu kematiannya, Allah katakan tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Allah turunkan para malaikat dari malaikat-malaikat rahmat yang wajah-wajah mereka mencerminkan kedamaian dan kebahagiaan, yang siapapun melihatnya akan merasa senang dan bahagia. Apa kata mereka? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian takut dan jangan kalian sedih. Jangan kalian takut nasib kalian di akhirat. Jangan sedih dengan apa yang kalian tinggalkan dari dunia. Lihat lafadznya, alla takhafu wa la tahzanu. Di surat Al-Baqarah ini Allah katakan, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Barang siapa mengikuti petunjukku, untuk apa? Beriman kepada Allah dan istiqomah dengannya. Maka apa kata Allah? Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak akan mendapatkan rasa takut dan rasa sedih yang disebutkan tadi. Allah sampaikan. Lalu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Ini tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita beriman, istiqomah di atas iman, dan itu tidak terjadi kecuali dengan mengikuti petunjuk kitab Allah Subhanahu wa taala yang tadi disebutkan di ayat berikutnya. Dan Nabi Adam AS ketika diusir oleh Allah Azza wa Jalla, beliau langsung mendapatkan wahyu dari Allah, kalimat, beberapa kalimat. Allah tidak katakan kalimatin mufrad, tidak, tapi kalimat banyak. Di sini ulama tafsir berbeda pendapat tentang makna kalimat. Sebagian mengatakan apa yang diucapkan ketika menyadari diri mendapatkan akibat buruk dari maksiat. Sehingga sebagian ulama menjelaskan setiap kemaksiatan sekecil apapun akan ada akibat buruk di dunia ini, baik pelakunya bertobat atau tidak bertobat. Sedangkan di akhirat, maka Allah hapuskan bagi orang yang bertobat, dan Allah ampuni bagi yang dikehendaki, tapi Allah timpakan akibatnya bagi yang tidak diampuni dosanya. Sehingga apabila kita dalam hidup ini mendapatkan keburukan demi keburukan, sempitnya rizki, bandelnya anak, durhakanya istri, tetangga yang kurang baik, kendaraan yang suka bermasalah, rumah yang butuh biaya, dan sebagainya, dari yang tidak membuat kita nyaman hidup, ketahuilah itu semua adalah akibat dari maksiat yang kita tidak sadar dengan itu. Maka pertama kali yang harus kita sikapi ketika mendapati keburukan yang membuat kita tidak nyaman, langsung kembali kepada Allah dengan istirja. Dengan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian istighfar kepada Allah SWT.
Oleh karena sebagian ahli hikmah menyebutkan kita ini hidup dituntut untuk istiqomah di atas iman. Namun istiqomah di atas iman kadang kita naik, kadang kita turun. Dan istiqomah di atas iman tidak akan bisa dicapai kecuali dengan 3 perkara. Yang pertama, isti'anah billah ala ta'ah. Mohon pertolongan kepada Allah di atas ketaatan. Sebagaimana diajarkan Nabi kita SAW dalam hadis Mu'adz bin Jabal, agar tidak kita tinggalkan di akhir salat kita mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, beri aku pertolongan untuk bisa bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepadaku, untuk bisa berzikir terhadap-Mu, dan untuk bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Isti'anah. Namun kadang kita lupa isti'anah, sehingga menjadi sombong. Kalau saya adalah orang alim, saya orang saleh, saya ahli taat, bahkan sebagian mengatakan saya ahli surga. Keliru. Semua harus isti'anah pada Allah SWT. Yang kedua, kita harus isti'adah kepada Allah. Isti'adah kepada Allah dalam hal apa? Dalam hal menghadapi musuh yang menghalangi kita dari ketaatan. Siapa mereka? Syaitan. Yang menghalangi kita dari ketaatan, maka wajib untuk isti'adah kepada Allah yang menghantarkan kita untuk berbuat maksiat. Maka tanpa perlindungan dari Allah kita tidak akan bisa menghadapi syaitan. Maka apabila isti'anah kita kurang, isti'adah kita kurang, maka berarti kekeliruan, berarti kesalahan. Maka wajib untuk istighfar. Wajib untuk istighfar. Kita mohon ampun kepada Allah. Itulah hidup kita. Isti'anah dalam ketaatan, untuk ketaatan, isti'adah dalam menghadapi hal-hal yang menghantarkan kita pada keburukan, dan istighfar kepada Allah dari kesalahan-kesalahan. Maka itulah yang kita jalani untuk sampai kepada istiqomah. Allah SWT menyampaikan kepada Nabi Adam AS kalimat umum, tidak disebutkan rinciannya. Ini hikmah Allah SWT. Sehingga sebagian ulama tafsir menyebutkan dalam penjelasan kaidah kita tafsir bahwa Allah Azza wa Jalla menyebutkan suatu perkara secara umum, tidak dirinci, karena hikmahnya ada di sana, kebaikan ada di sana. Maka kalimat umum. Dan di sini kemudian Allah menjelaskan setelahnya fataba alaihi, mengkhususkan. Maka dengan kalimat tadi Allah menerima taubatnya. Karena taubat itu tidak hanya pengakuan jiwa akan kealpaan, akan kelalaian. Tidak hanya ucapan istighfar, mohon ampun kepada Allah, tapi ada unsur yang ketiga, yaitu wajib membuktikan nilai tobatnya dengan mengganti kebiasaan. Hal ini sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Furqan. Allah berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali bila dia bertobat, lalu beriman, lalu beramal saleh. Jadi setelah taubat ada apa? Itu iman. Setelah iman bagaimana? Amal saleh. Demikian juga sebutkan di surat Az-Zumar. Wa katakan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakan Muhammad SAW, pada hambaku sekalian, bahwa Allah berfirman pada mereka. Sehingga ayat ini seakan-akan ketika kita baca, Allah sedang bicara pada kita saat kita membacanya. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dalam hidupnya daripada diri mereka sendiri, yaitu berlarut dalam maksiat. La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Karena Allah mengampuni segala macam dosa dan Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Namun bagaimana caranya? Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang caranya di ayat berikutnya sebagai penjelasan dari hal tersebut.
Apa yang Allah inginkan dari hambanya agar dia diampuni dari kesalahan tersebut? Allah katakan wa anibu ila rabbikum. Yang pertama, inabah kepada Allah. Inabah kata ulama, taubat kepadanya. Wa aslimu lahu, berislam kepadanya, yaitu tunjukkan iman kepada Allah, kepasrahan dengan iman kepada Allah. Kapan? Min qabli ayyatiyakumul azab, sebelum datang azab pada kalian. Sebelum datang azab, sebelum musibah datang, sebelum balasan dunia datang, atau kematian datang, atau azab di akhir. Itu yang kedua. Yang ketiga, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum, dan ikuti apa yang terbaik dari apa yang Allah turunkan pada kalian, itu mengikuti Quran. Ini sama di surat Furqan. Pertama bertobat, kemudian beriman, kemudian beramal dengan amal saleh. Beramal saleh itu mengikuti petunjuk Al-Quran, dan Al-Quran nyuruh kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tuntutan bagi kita yang bertobat. Maka Allah SWT menyebutkan kepada nabinya Nabi Adam alaihissalam, fataba alaih, Allah menerima taubatnya. Dan taubat agar diterima oleh Allah SWT dengan 3 unsur tadi. Dengan inabah kepada Allah, kembali kepadanya. Kemudian setelah itu menunjukkan iman, lalu merubah kehidupannya menjadi kehidupan yang beramal saleh. Adapun athar dari maksiat, dampak dari maksiat mesti akan ada, baik dampak kejiwaan atau dampak fisik atau dampak akibat buruk. Dampak akibat buruk contohnya lemahnya fisik, penyakit yang silih berganti datang. Ini contohnya, mohon maaf, dan waliyadzubillah, semoga melindungi kita semua, orang yang larut dalam zina atau juga liwat yang sekarang mulai merebak kembali. Akhirnya terkena penyakit fisik, terkena virus AIDS. Dampaknya dia rasakan. Tapi itu tidak menghalangi dari Allah untuk hamba ini kembali kepada Allah dengan taubat. Tapi dia harus bersabar menghadapi ujian itu, dampak dari maksiat tersebut. Orang yang kecanduan narkoba, kecanduan minuman keras, terkena kanker, dampak dari maksiat. Orang yang suka berbuat kekerasan, merampok, dibenci masyarakat, akibat harus disabari. Dampak dari keadaan, dampak dari fisik, dan dampak dari kejiwaan, yaitu senantiasa teringat akan nikmat yang berbuat maksiat yang digunakan oleh syaitan untuk apa? Untuk mengganggunya dari ketaatan, menghalangi dari ketaatan, dan untuk kembali kepadanya. Oleh karena orang yang menghadapi syaitan, antara orang yang belum pernah mengikutinya dan yang pernah mengikutinya, yang pernah mengikutinya lebih berat menghadapinya. Mengapa? Karena syaitan akan semakin kuat menghiasi kemaksiatan yang belum pernah dilakukan, sehingga suatu saat bisa terjerumus kembali. Dan inilah ujian dari Allah SWT. Nah, karena beratnya masalah ini, maka segala sesuatu yang dilakukan hamba dalam melaksanakan ketaatan karena ikhlas, dalam bersyukur karena nikmat yang dirasakan, dalam menghadapi musibah yang berat baginya, dan dalam bertobat dari maksiat, semuanya menjadi sebab diampuni dosa olehnya. Dengan catatan melakukannya karena iman kepada Allah dan berharap pahala darinya semata. Ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba mendatangkan ampunan dosa. Allah firman, Nabi kita sabdakan SAW dalam masalah siam Ramadan, contohnya sering kita dengar hadisnya, man shoma ramadhana imanan wahtisaba, barang siapa melaksanakan siam Ramadan karena imannya kepada Allah dan mengharapkan pahala darinya semata, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa. Amal lain pun tidak jauh seperti itu. Demikian juga barang siapa bersyukur kepada Allah SWT,
Maka barang siapa bersyukur kepada Allah, Allah menjamin akan terjaga dari azab. Allah firmankan di surat An-Nisa, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Allah tidak akan melakukan apapun pada kalian yang merupakan azab untuk kalian di dunia atau di akhirat. Yang bagaimana? In syakartum, jika kalian masih bersyukur dan beriman, kata Allah. Allah menyebutkan syukur sebelum iman, padahal iman adalah inti dari syukur. Bukan berarti syukur lebih penting dari iman, bukan. Tetapi Allah menyebutkan unsur terpenting dari iman sebagai tanbih, peringatan pada hamba pentingnya syukur. Yang ketiga, setiap musibah yang dihadapi manusia penghapus dosa. Nabi kita bersabda SAW banyak riwayat masalah ini, di antaranya la yazal bala bil mu'min fi nafsihi wa malihi wa ahli hatta yalqallah wa laisa alaihi khati'ah, atau kama qala sallallahu. Seorang beriman senantiasa mendapatkan ujian musibah, bala mengenai dirinya, mengenai hartanya, mengenai keluarganya, sampai dia berjumpa dengan Allah dengan tanpa menanggung kesalahan sedikit pun. Demikian juga dengan taubat, menghapuskan dosa. At-taibu min dzambi kama la dzanba lahu. Orang yang bertobat dari dosa sepertinya dia belum pernah berbuat dosa apapun. Inilah pentingnya kita kembali kepada petunjuk kitab Allah Azza wa Jalla, sehingga kita tahu bagaimana kita bersikap dalam menghadapi ujian di dunia ini. Kita kembali fataba alaih, maka Allah menerima taubatnya. Dan taubat bermakna al-ikhla', itu meninggalkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Kata sebagian ulama, at-taubatu hiya al-ikhla' ma'an nadam. Taubat adalah melepaskan diri dari dosa disertai penyesalan. Sehingga barang siapa menyesal, dia sudah bertobat. Namun apabila kita ingin tahu taubat kita diterima atau tidak oleh Allah Azza wa Jalla, maka umumnya ulama berpendapat harus memenuhi 3 syarat. Seperti yang disebutkan Imam Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin dan ulama yang lain. Yang pertama, adanya penyesalan hati. Menyesal dengan maksiat, menyesal dengan segala penyimpangan. Yang kedua, ikhla', melepaskan diri langsung dari segala perbuatan maksiat yang dia bertobat darinya. Dan yang ketiga, menanamkan azam, tekad kuat dalam hati, alla a'uda ilaih, agar aku tidak kembali pada maksiat tersebut. Aku tidak kembali pada maksiat tersebut. Dan itu terpenuhi oleh Nabi Adam AS. Wa katakan fataba alaih, maka Allah menerima taubatnya. Kemudian Allah menegaskan di akhir ayat, innahu at-tawwabur rahim, sehingga dia Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Di antara hikmah yang besar dalam setiap ayat yang kita baca, yang kita ambil maknanya adalah penutup ayat. Yang umumnya Allah menutup ayatnya dengan Asmaul Husna. Dan di antara hikmah Allah Azza wa Jalla, Allah menutup ayat-ayat tersebut tidak dengan 1 nama, tapi dengan 2 nama. Kata di sini, innahu at-tawwabur rahim, sungguh dia Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Di ayat sebelumnya tentang ujian Allah berikan pada malaikat, Allah katakan innaka antal alimul hakim. 2 nama, 2 nama, ada hikmah. Di antaranya Allah bisawab adalah penegasan bahwa inilah nama Allah Azza wa Jalla. Di antara nama Allah At-Tawwab dan Ar-Rahim. Maka nama ini dijelaskan oleh Allah agar ketika kita butuh sesuatu yang terkandung dalam nama tersebut, kita manggil Allah dengan nama itu. Kita bertobat, ya Tawwab, ya Rahim, atubu ilaik warhamni. Wa zat penerima taubat, wa zat Maha penyayang dan pengasih, aku bertobat padamu dan berikan aku kasih sayangmu.
Seperti yang firmankan di surat Al-A'raf, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama yang disebut dengan Asmaul Husna. Panggil Allah dengan nama itu. Apa yang kita butuhkan? Kita butuh rezeki, kita sepanggil ya Razzaq, urzuqni. Kita ingin keturunan, kita katakan ya Wahhab, habli waladan salih. Kita ingin ilmu, kita katakan ya Alim, alimni ilman nafi'an, dan begitu seterusnya. Dan dalam menyebut Allah dengan namanya dalam doa kita, ini ibadah yang besar. Karena Allah suka ketika disebut dengan namanya. Oleh karenanya Nabi kita memberitakan kepada kita sekalian bahwa siapapun yang hafal akan nama Allah karena iman terhadap nama tersebut, maka jaminannya surga dari Allah Azza wa Jalla. Beliau sabdakan, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'a illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah punya nama 99, 100-nya kurang 1. Barang siapa yang melakukan ihsa terhadapnya, Imam Nawawi menyebutkan rahmatullah ihsa yaitu hafal dengan iman, maka dijamin baginya surga. Subhanallah, keutamaan. Tapi hafalnya Asmaul Husna bukan untuk zikir, bukan untuk wirid di waktu tertentu, tidak. Sekedar hafal dan iman. Yang kemudian ketika kita manggil Allah dalam suatu keadaan, kita panggil dengan nama tersebut. Dengan nama tersebut. Oleh karena demikianlah para nabi dan rasul dulu memanggil Allah Azza wa Jalla. Contohnya nabi kita minta pertolongan kepada Allah, beliau menyebutkan ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Wahai zat yang maha hidup, zat yang tegak dengan dirinya sendiri, dengan rahmatmu kami butuh pertolonganmu. Begitu. Kita butuh pertolongan, panggil Allah, sebut namanya, minta pertolongan kepada Allah. Ini makna di antara makna yang terkandung dalam disebutkannya di akhir ayat Asmaul Husna wallahu a'lam bissawab. Fataba alaih, maka Allah menerima taubat Nabi Adam AS, lalu menegaskan inna wa tawwabur rahim, karena dia zat maha penerima taubat lagi maha rahmah. Apakah hikmah di antara hikmah Allah Azza wa Jalla menyebutkan dua nama? Dan Allah menyebutkannya dengan secara khusus. At-Tawwab dengan Ar-Rahim, atau kadang Al-Ghafur dengan Ar-Rahim. Kadang Al-Aziz dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim sering disebut karena memang kita semua butuh rahmat Allah Azza wa Jalla. Tidaklah kita selamat dari keburukan melainkan karena rahmat Allah. Tidak selamat dari azab melainkan karena rahmat Allah. Tidak mendapatkan nikmat, kesempatan untuk beriman melainkan karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Rahmat Allah kita butuh. Di antara hikmah Allah SWT disebutkan para atau sebagian ulama tentang masalah ini, At-Tawwabur Rahim atau Al-Ghafurur Rahim. Allah memaafkan, Allah mengampuni dosa siapapun yang mohon ampun kepadanya atau bertobat kepadanya. Apakah hanya diampuni dan dimaafkan? Tidak. Tapi setelah itu Allah memberikan kebaikan sebagai rahmatnya. Sebab apabila hanya diampuni habis, tidak ada bekal apapun, tidak ada kebaikan apapun. Tapi dengan rahmat Allah, Allah berikan kebaikan setelah bertobatnya hamba, setelah diampuninya hamba. Seperti yang jelas oleh Allah sendiri Jalla wa'ala dalam surat Al-Furqan yang tadi kita sebutkan. Allah berfirman, illa man taba, kecuali hamba ini mau bertobat. Apakah cukup? Tidak. Oleh karena barang siapa bertobat, wajib mengikuti tobatnya dengan iman dan amal saleh. Tobat itu bukan hanya meninggalkan maksiat saja, bukan. Ada sesuatu setelahnya, itu iman dan amal saleh. Maka barang siapa bertobat, kata Allah, illa man taba wa amana, kemudian beriman, wa amila amalan salihah, lalu diikuti dengan amal saleh, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah gantikan setiap keburukan yang pernah dilakukannya dengan kebaikan-kebaikan.
Contoh, orang yang masa mudanya terbawa arus pergaulan, minum khamr, mencandu narkoba, judi, apalagi perampokan, meninggalkan sholat, meninggalkan saum, mentato tubuh, semuanya mengandung unsur keburukan yang besar. Tapi ketika dia bertobat, kemudian beriman, kemudian beramal dengan amal yang saleh, maka setiap titik, setiap nilai buruk yang tadi dia lakukan selama masa penyimpangannya bukan hanya dimaafkan, bukan hanya dihapuskan, tapi digantikan titik hitamnya menjadi titik putih. Sehingga nilai kebaikannya melampaui orang-orang yang dari kecil dia melakukan ketaatan. Subhanallah. Itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena ya wasiat sebagian ulama, ketika kita mendapati pelaku maksiat, jangan dicela, jangan dihardik, jangan dijauh, tapi dinasehati, diajak pada kebaikan. Menerima langsung alhamdulillah rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Kebaikan untuk dia, kemudian kebaikan untuk kita. Mengapa kebaikan untuk kita? Kata para ulama, Nabi kita bersabda SAW, man dalla ala khairin kafa'ilihi. Barang siapa menunjuki manusia pada kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Maka setiap kali dia berbuat kebaikan, orang ini mendapatkan bagiannya. Terus begitu tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Yang mendapatkan kebaikan, yang mengajak juga mendapatkan kebaikan. Apabila menolak, bersabar. Mendapatkan caci maki, bersabar. Oleh karena Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan tentang azmil umur, atau yang dikenal pada para nabi dengan ulul azmi, apakah tugas mereka? Mereka beriman, menegakkan salat, dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Allah firmankan dalam wasiat Luqmanul Hakim, dalam surat Luqman Allah sebutkan, ya bunai aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku sayang, tegakkan salat untuk dirimu sendiri. Itu laksanakan ketaatan, dan salat adalah intinya. Kemudian ajak manusia pada kebaikan, larang mereka dari keburukan. Setelah itu bagaimana? Sabar. Karena orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar pasti mendapatkan akibat dari manusia. Mungkin pujian, maka jangan larut dengan pujian, sabar, karena itu riya. Atau akibat buruk, celaan dan cacian, maka sabar. Karena barang siapa mendapatkan itu, berarti dia sudah sampai pada azmil umur, puncak dari keadaan manusia yang dengannya Allah ridho. Dan kita diperintahkan untuk mencontoh para nabi kita alaihi wassalam, khususnya mereka para ulul azmi. Innahu at-tawwabur rahim, sungguh dia maha penerima taubat dan maha rahmat kepada hambanya. Di sini Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang Nabi Adam alaihissalam, apa yang beliau lakukan ketika mendapatkan akibat buruk dari kesalahannya. Diusir dari surga dan ditempatkan di muka bumi, negeri yang asing yang penuh dengan tantangan dan rintangan. Tidak seperti kita sekarang. Zaman ketika beliau turun di muka bumi, tidak ada manusia satupun kecuali beliau dan dengan istrinya yang terpisah jauh. Dan karena hikmah taubat itulah Allah Azza wa Jalla mempertemukan kembali beliau dengan istrinya. Kemudian Allah memberikan kebahagiaan, Allah memberikan keturunan dan sebagainya. Itu hikmah dari taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena faedah yang paling besar yang saya ketahui dari ayat yang mulia ini adalah agar kita mengisi hari-hari kita dengan selalu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu ucapan istighfar. Nabi kita bersabda SAW, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntung orang yang nanti di akhir mendapati catatan amalnya adalah ucapan istighfar yang banyak. Dan Nabi kita SAW ketika menjelang akhir hayatnya diperintah Allah Azza wa Jalla untuk banyak istighfar. Allah firmankan di surat An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika
wastaghfirhu. Dalam kau bertasbih kepada Tuhanmu Allah Azza wa Jalla, bertahmid kepadanya dan istighfarlah. Maka beliau menyebutkan dalam satu ucapan, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kalau beliau baca itu dalam rukuk beliau, dalam sujud beliau, dan dalam keadaan-keadaan yang mungkin beliau ucapkan. Inilah barangkali yang bisa kita ambil, dan ayat berikutnya akan kita ambil di majlis berikutnya. Semoga Allah memberkahi apa yang kita lakukan dan memberikan manfaat dan faedah dari apa yang kita dapatkan, dan maafkan kesalahan kita dan mengampuni dosa kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.